salawatnya kita. Satu kali saja salawat yang kita ucapkan. Man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku walaupun hanya satu kali salawat, sallallahu alaihi asyara salawat, Allah akan balas salawat kita itu dengan 10 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang selalu tercurah kepada kita bersama. Salawat dan salam buat Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan contoh teladan terbaik bagi kita dalam hidup dan kehidupan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Adapun tema kuliah zuhur kita pada kesempatan yang berbahagia ini ialah meraih berkah dan syafaat dengan salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini juga yang dibaca oleh muazzin menjelang azan tadi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bila kita urai salawat ini dari segi lughatan atau bahasa, maka salawat sama akar katanya dengan kata salat. Salat dari kata shalla, salawat juga dari kata shalla, berarti doa. Jadi secara bahasa, secara sederhana, salawat itu bermakna doa. Dalam istilah syarah, maka salawat itu adalah pujian, doa atau pujian bagi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan bagian dari rangkaian sebuah ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat ini Allah secara tegas menjelaskan bahwa beliau, Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan bahwa makna dan arti dari kata salawat di sini ialah bahwa Allah memberikan keagungan, Allah memberikan pujian yang sangat besar dan luar biasa buat Nabi dan Rasul kita, bahwa beliau memang adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulunya daripada seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya para malaikat pun begitu, permohonan dan maghfirah dan menambah keutamaan dan kemuliaan bagi Nabi. Nah, bagi kita kaum muslimin, orang yang beriman, Allah perintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu, kata Allah. Doa berpujianlah, dan berikanlah pujian, berikanlah penghormatan, salam penuh penghormatan kepada Nabi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan engkau jadikan kuburku seperti perayaan. Wassallu alayya fa inna salatakum
tablughani haitsu kuntum. Jangan kalian jadikan kuburku id atau tempat berkumpul hanya sekedar perayaan, dan bersalatlah kalian untukku, sesungguhnya salawat kalian kepadaku dari manapun kalian akan berada akan sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat yang kita ucapkan dan kita sampaikan adalah tanda cintanya kita kepada Nabi dan Rasul kita, yang menghabiskan hari dan waktu, seluruh hidupnya, waktu dan tenaganya memikirkan kita, sampailah kalimat la ilaha illallah bersemayam pada diri kita. Dan akhirnya Islam agama kita, dan akhirnya kita pun bersua dan berjumpa di rumah Allah yang kita cintai ini. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salawatnya kita, satu kali saja salawat yang kita ucapkan, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku walaupun hanya satu kali salawat, sallallahu alaihi asyara salawat, Allah akan balas salawat kita itu dengan 10 kali lipat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita hiasi hari kita hiasi waktu kita dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita. Maka ada di beberapa hal yang wajib memang bersalawat di tahiyat akhir, rukun daripada khutbah, dan juga sunnah-sunnah lainnya, waktu-waktu lainnya, apalagi di hari Jumat, di hari-hari yang mustajabah, kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Insya Allah akan sampai. Dan inilah yang akan menjadikan diri kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, mendapatkan bantuan dan pertolongan dan permohonan ampun langsung dari Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nantinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin di antara kita masih banyak yang lalai dari salawat, apalagi ketika Nabi kita disebutkan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, sepelit-pelit orang, sebakhil-bakhilnya orang itu ialah orang yang apabila disebutkan nama Nabi kita, diucapkan nama baginda kita, kita diam saja, tidak merespon sama sekali. Maka inilah orang-orang yang sepelit dan sebakhil-bakhilnya orang, katanya. Ada di dalam hadis lain, maka tidak akan dapatkan surga. Nah, karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah zuhur ini, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam berbagai kehidupan, waktu dan kesempatan. Terima kasih atas perhatian, maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.